tanah yang bernama Palestina, sejarah telah ditulis dengan darah, air mata, dan harapan yang tak kunjung padam. Di sanalah peradaban tumbuh subur sejak ribuan tahun lalu, tanah suci tiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, di balik kedamaian yang dijanjikan kitab-kitab suci, derita berkepanjangan justru menyelimuti rakyat yang tinggal di dalamnya. Palestina pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman selama berabad-abad, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada awal abad ke-20. Perjanjian Balfour tahun 1917 menjadi awal dari luka panjang. Di sebuah janji untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi di tanah yang telah dihuni bangsa Arab Palestina selama ribuan tahun. Tanpa persetujuan mereka, sejarah mereka mulai direbut. Ketika dunia menatap pasca Perang Dunia II dengan harapan damai, rakyat Palestina menghadapi awal penderitaan yang baru. Tahun-tahun 1948, Israel diproklamasikan. Ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari tanah kelahirannya. Mereka menjadi pengungsi di negerinya sendiri, atau melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga. Hari itu, mereka menyebutnya Nakba, hari kehancuran. Namun sejarah tidak diam. Dari reruntuhan rumah dan kenangan, perlawanan pun bangkit. Intifada demi intifada mengguncang tanah Palestina. Anak-anak kecil melemparkan batu kepada tang baja, sebuah simbol perlawanan yang begitu timpang. Namun penuh keberanian, mereka tidak membawa senjata. Hanya harapan akan tanah yang bisa mereka sebut rumah. Organisasi perjuangan seperti PLO berdiri, mencoba memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi maupun senjata. Dunia menyaksikan, namun jarang benar-benar bertindak. Sementara itu, blokade demi blokade menghimpit Gaza, tembok-tembok pemisah membelah tepi barat, dan permukiman ilegal terus menjamur. Di setiap rumah yang hancur, selalu ada tangan yang membangun kembali. Di balik setiap jenazah yang jatuh, ada doa yang membumbung tinggi. Di setiap peluru yang ditembakkan, ada tekad yang justru semakin menguatkan perlawanan rakyat yang tak pernah menyerah. Menjadi warga Palestina berarti hidup dengan ketidakpastian. Setiap hari adalah perjuangan. Anak-anak berangkat ke sekolah tanpa tahu apakah mereka akan pulang. Ibu-ibu memasak sambil waspada akan suara dentuman dari udara. Rumah sakit kekurangan obat. Listrik dan air hanya tersedia beberapa jam dalam sehari. Namun, kehidupan terus berjalan. Blokade Israel atas Gaza telah berlangsung sejak tahun 2007. Wilayah kecil yang dihuni lebih dari 2 juta jiwa itu menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Sementara di tepi barat, tembok pemisah raksasa membelah desa-desa dan memutus akses antar keluarga, ladang, dan sumber kehidupan. Di balik kekerasan dan penderitaan, solidaritas sosial tumbuh. Sekolah-sekolah tetap dibuka, universitas tetap beroperasi, seni dan musik tetap hidup. Bagi rakyat Palestina, mempertahankan kehidupan adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Selama puluhan tahun, dunia menyaksikan dari kejauhan, resolusi demi resolusi dikeluarkan oleh PBB, namun sebagian besar berakhir di meja diplomasi tanpa implementasi. Dukungan internasional pun terbelah. Sebagian berdiri bersama rakyat Palestina, sebagian lagi mendukung penuh pendudukan atas nama sekutu dan kepentingan strategis. Demonstrasi solidaritas muncul di berbagai belahan dunia, dari jalanan Eropa, Asia, hingga Amerika Latin. Suara-suara keadilan bergemang, tapi suara itu masih kalah nyaring dari propaganda dan politik kekuasaan. Perjuangan Palestina tidak hanya tentang konflik bersenjata, ini adalah perjuangan identitas, perjuangan sejarah, dan perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang setara di mata dunia. Selama lebih dari 7 dekade, beberapa generasi Palestina tumbuh dalam penjajahan. Mereka lahir di pengungsian, tumbuh di bawah bayang-bayang drone dan tentara, dan belajar membaca dari buku-buku yang terkoyak perang. Namun generasi ini juga membawa semangat baru, semangat yang tidak hanya membawa batu, tapi juga pena, kamera, mikrofon, dan ide. Aktivis muda Palestina kini menggunakan media sosial untuk membuka mata dunia. Mereka bukan hanya korban, mereka adalah seniman, penulis, dokter, dan pemikir.
Mereka menuntut lebih dari simpati, mereka menuntut keadilan. Dan dari suara-suara ini, lahir sebuah kekuatan yang tak terbendung, sebuah keyakinan bahwa kemerdekaan bukan sekadar mimpi, tapi hak yang mutlak. Perjuangan rakyat Palestina belum berakhir, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Di tengah reruntuhan Gaza, suara anak-anak masih terdengar. Di bawah bayang tembok pemisah, bendera Palestina tetap dikibarkan. Di antara suara ledakan, lantunan azan dan ayat suci masih menggema. Kemerdekaan Palestina bukan hanya milik mereka, tapi milik seluruh manusia yang percaya bahwa keadilan harus ditegakkan. Ketika dunia mulai kembali membuka mata, suara rakyat Palestina tidak lagi sunyi. Mereka berbicara, mereka menulis, mereka berjuang untuk satu hal: tanah air yang bebas, merdeka, dan damai. Dan suatu hari nanti, sejarah akan menulis bahwa mereka tidak pernah menyerah, bahwa dalam gelap malam penjajahan, mereka terus berjalan menuju cahaya kemerdekaan. Karena perjuangan rakyat Palestina bukan sekadar tentang tanah, ini adalah tentang hak hidup, hak bermartabat, dan hak untuk pulang.